Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kabar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-608 bertepatan dengan bab ke-3202. Kuyanjong sendirian yang keluar. Saat melihat Tang Sihai, dia segera ke depan untuk berjabat tangan dan berkata, "Sihai, sudah lama tidak bertemu. Kita sama-sama di Yanjing, tapi kamu jarang mencariku." Tang Sihai berkata dengan sopan, "Presidenku, aku sangat sibuk. Belakangan ini kita sudah tidak bertemu selama beberapa waktu. Anda terlihat semakin segar." Lianjong mengangguk dan tertawa kencang. "Semuanya berkat Ji Chen. Jika tidak, kamu hanya bisa mencariku di pemakaman." "Benar, sampai hari ini kemampuan Tuan Muda Yi sudah tidak perlu diragukan lagi." Gu Yanjong menghela napas sambil terus menggenggam tangan Tang Sihai dan dia berkata dengan serius, "Sihai, semua ini karena kamu diam-diam melindungi Yi Chen. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Aku tidak akan melupakan budi baikmu." Tang Sihai membungkuk dan berkata, "Presiden Gu, Anda terlalu sungkan. Semua ini tanggung jawabku. Tuan Muda Chang Ying sangat baik kepadaku. Jadi aku harus melakukan semua ini." Gu Yanyong berkata dengan serius, "Sihai, kamu sangat setia. Kakak Yi tidak salah memilih orang." Sihai tersenyum dan berkata dengan hormat, "Presiden Gu, seharusnya Anda yang lebih pantas disebut setia." Gu Yanyong menghela napas, "Aduh, Sihai, oleh karena kita orang yang setia kawan, jadi kamu harus sering mengunjungiku. Kita berdua ikut dengan Kak Yi dulu dan menerima bantuannya. Kita mempunyai pengalaman dan topik pembicaraan yang sama, jadi harus sering minum bersama untuk mengingat masa lalu." Setelah itu Gu Yanjong berkata lagi, "Sihai, sejujurnya aku terus menganggapmu sebagai teman. Aku percaya Kak Yi juga berpikir seperti itu." Sihai sangat tersentuh saat mendengarnya dan matanya memerah. Waktu itu meski dia hanya pengikut Yi Changjing, tapi juga sering bertemu dengan Gu Yanjong, tetapi selalu merasa dirinya adalah anak buah, sedangkan Gu Yanjong adalah saudara Yi Changjing. Jadi statusnya lebih rendah dari Gu Yanjong. Oleh karena itu, setelah Yi Changjing meninggal, dia tidak menghubungi Gu Yanjong karena merasa kurang pantas. Namun Gu Yanjong berkata seperti ini sehingga dirinya berkata serius, "Baik, Presiden Gu, Anda jangan khawatir. Selama kamu tidak merasa aku mengganggu, aku akan sering mencarimu kelak." Gu Yanjong mengangguk. "Baik, selama aku ada di Yanjing, kamu bisa datang mencariku kapan saja." "Baik," Tang Sihai menjawab lalu bertanya lagi, "Oh ya Presiden Gu, apakah Tuan Muda Yi sudah siap?" Dia harus tiba di kediaman keluarga Yi sebelum jam setengah 10 karena kerabat jauh akan datang setelah itu. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Tuan Muda. Alis Gu Yanjong terangkat saat mendengarnya, lalu bertanya dengan serius, "Sihai, kamu diam-diam melindungi Yi Chen selama bertahun-tahun demi melihat hari seperti ini, bukan?" Tang Sihai berkata dengan yakin, "Benar, waktu itu setelah pemakaman Tuan Muda Yi Changjing, aku hanya hidup untuk dua hal. Hal pertama, aku ingin melihat Tuan Muda Yi Chen mengambil alih keluarga Yi. Hal kedua, aku ingin melihat Tuan Muda Yi Chen membalaskan dendam untuk Tuan Muda Yi Changjing dan Nyonya." Setelah mendengarnya, Gu Yanjong semakin erat memegang tangan Tang Sihai dan berkata dengan serius, "Sihai, pikiranku sama persis denganmu." Tang Sihai tercengang, kemudian menghela napas dan berkata, "Presiden Gu, aku selalu khawatir karena Tuan Muda Yi Chen selalu ingin menjaga jarak dengan keluarga Yi. Jika terus berpikir seperti itu, maka sama sekali tidak akan mengambil alih keluarga Yi." Gu Yanyon tertawa kencang. "Tenang saja Sihai, aku minum beberapa jam dengan Yi Chen semalam untuk memberitahukan kondisi Kak Yi. Waktu itu ke depannya dia sudah paham dengan kehendak
Kak Yi dan sudah memutuskan untuk menjadi pemimpin keluarga Yi. Tang Sihai sangat senang benarkah? Ah, baguslah kalau begitu. Dengan kemampuan Tuan Muda Yi Chen, dia pasti bisa menjadi pemimpin keluarga Yi. Gu Yanjong mengangguk dengan serius. Seperti yang kamu katakan, pemimpin keluarga adalah langkah pertama membalaskan dendam untuk Kak Yi dan kakak ipar, serta membawa keluarga Yi menduduki puncak dunia adalah tujuan utama. Pada saat itu, aku juga akan mengerahkan semua kemampuan keluarga Gu untuk membantu Yi Chen. Tang Sihai segera berlutut dengan satu kaki saat mendengarnya karena tersentuh. Presiden Gu, terima hormat dari Sihai karena kamu sangat setia kepada Tuan Muda Yi Changying. Gu Yanjong buru-buru memapahnya dan berkata dengan serius, Sihai, kamu tidak perlu melakukan ini. Kita akan menjadi rekan seperjuangan di depannya. Kita harus bekerja sama dari dalam dan luar untuk menghapus semua rintangan bagi Yi Chen. Tang Sihai mengangguk kencang. Baik, aku bisa tenang karena mendengarnya. Kemudian dia berkata lagi, Yi Chen sudah siap, masuklah denganku. Baik, Sihai masuk ke dalam bersama Gu Yanjong. Saat melihat Yi Chen, Tang Sihai berkata dengan senang, Tuan Muda, kamu terlihat luar biasa hari ini. Yi Chen tersenyum. Oh ya, asisten Tang, bukankah sebelumnya dikatakan kalau kerabat jauh akan datang jam 9? Kenapa diganti jam setengah 10? Tang Sihai berkata dengan canggung, tadi sedikit masalah, jadi Tuan mengundur waktu. Tang Sihai berkata lagi, penyakit jantung Putri Helena tiba-tiba kambuh sehingga dilarikan ke rumah sakit dan pada akhirnya bisa melewati masa kritis dengan susah payah. Yukuyi kaget. Hah? Helena benar-benar mengidap penyakit jantung? Tang Sihai mengangguk. Benar, pada awalnya kondisinya sangat kritis dan dokter mengatakan dia hanya bisa hidup selama beberapa jam, tapi pada akhirnya sembuh. Yukuyi melihat Yi Chen dan berkata dengan senang, kamu hebat sekali Kak Yi Chen. Helena pasti menggigit jari tengah tangan kanan bukan? Yi Chen tersenyum. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya saja. Tang Sihai tersenyum. Aku memperhatikan tadi memang ada bekas gigitan di jari tengah tangan kanan Putri Helena. Tuan Muda Yi Chen benar-benar hebat. Gu Yanjong dan Li Wanqiu terlihat bingung sehingga Lin Wanqiu bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Yu Kuyi tertawa. Ibu, ceritanya panjang. Aku akan memberitahu kalian setelah mengantar Kak Yi Chen ke kediaman keluarga Yi. Tang Sihai berkata, Tuan Muda, sudah jam 9. Mari kita berangkat. Baik, Yi Chen mengangguk dan berkata kepada Giku Yi, Nanan, karena asisten Tang sudah datang, maka kamu tidak perlu mengantarku lagi supaya tidak lelah. Giku Yi segera menolaknya. Tidak, aku tetap mau mengantarmu. Lagi pula tidak jauh. Gu Yanjong berkata, Nanan, keluarga Yi menyambut kerabat mereka hari ini, jadi tidak menyambut orang luar dan tamu. Kamu tidak perlu ikut. Gyukuyi mencibir. Kalau begitu aku tidak akan turun dari mobil dan akan langsung pulang setelah mengantarkan Kak Yi Chen. Gu Yanjong tersenyum tanpa daya. Baik, pergi saja karena kamu bersikeras. Hahaha. Gyukuyi menjulurkan lidah dan merangkul lengan Yi Chen serta berkata, Kak Yi Chen, mari kita pergi. Karena keluarga Gu dan keluarga Yi sama-sama menyiapkan iringan mobil, Gu Yanjong memutuskan tetap menyuruh iringan mobil darinya pergi bersama Yi Chen untuk meramaikan suasana. Dalam perjalanan ke kediaman keluarga Yi, Tang Sihai sendiri yang mengemudikan mobil untuk melaporkan secara mendetail tentang semua hal yang terjadi pada Helena hari ini. Yi Chen merasakan 3 hal setelah mendengarnya. Pertama, Helena mempunyai niat buruk karena menyembunyikan kondisinya. Kedua, keluarga Yi benar-benar tidak tahu malu. Ketiga, Helena dan keluarga Yi masih bisa meneruskan pernikahan. Setelah kejadian ini membuktikan kedua belah pihak sama-sama punya maksud lain. Selain itu, dia bisa menyimpulkan kondisi Helena saat ini sudah tidak ada pilihan lagi. Keluarga Yi sulit membiarkan dia melanjutkan pernikahan ini, sedangkan pihak Eropa Utara, anggota kerajaan yang memakai ibunya untuk mengancamnya juga tidak akan membiarkan dia kembali begitu saja.
Posisinya saat ini bisa dibilang maju mundur salah, tapi Yi Chen tidak pernah berpikir untuk membantu Helena. Alasannya pertama karena tidak akrab dan alasan kedua karena dia punya niat buruk meskipun kasihan. Tidak perlu terlalu dekat dengan orang seperti ini. Saat 20 mobil Rolls Royce tiba di kediaman keluarga Yi Jongquan sudah membawa semua anggota keluarga Yi pergi menyambut Yi Chen. Di antara kerumunan terlihat Helena yang sudah memakai gaun yang sangat formal dengan dandanan yang bagus. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang baru bangun dan kritis. Yi Jongquan sangat bersemangat saat ini. Dia mempunyai banyak harapan terhadap Yi Chen, bukan hanya karena Yi Chen memiliki kemampuan yang misterius dan kehebatan yang ditunjukkan Yi Chen saat menghadapi keluarga Su di Timur Tengah, tapi lebih kenapa kemampuan yang dimilikinya untuk menghidupkan orang kembali. Jangan berbicara masalah Helena yang hidup kembali dengan menggigit jari tengah. Sampai saat ini kalangan atas Yanjing masih bingung kenapa Gu Yanjong yang sekarat dengan kanker pankreas stadium lanjut bisa pulih sepenuhnya, bahkan bisa terlihat 20 tahun lebih muda. Tapi sayang Gu Yanjong tidak mau mengatakan apa-apa kepada dunia luar. Meski itu teman baiknya, tidak ada yang tahu dengan apa yang terjadi selama periode waktu itu. Tapi Yi Jongquan tahu. Dia tahu semua ini karena Yi Chen. Karena Yi Chen pernah mengatakannya kepada Yi Changmin. Demi hal ini, Yi Jongquan bersedia membungkuk di hadapan Yi Chen. Jika membungkuk bisa ditukarkan dengan perpanjangan nyawa 20 tahun, maka itu merupakan hal yang paling menguntungkan yang pernah dia lakukan seumur hidup ini. Tapi selain Yi Changmin, tidak ada satupun anggota keluarga Yi yang mengerti dengan cara kerja Tuan Besar. Mereka tidak masalah kalau membiarkan Yi Chen kembali karena dia keturunan keluarga Yi. Tapi Tuan Besar malah membawa semua paman, bibi, dan sepupu menyambut Yi Chen di depan pintu sehingga mereka tidak mengerti dengan tindakan ini. Namun Yi Jongquan tidak mengatakan apa-apa, juga tidak membiarkan mereka berbicara. Orang lain hanya bisa ikut keluar dengan patuh saat melihatnya keluar. Mobil yang ditumpangi Yi Chen segera tiba. Perasaan Yi Chen sangat rumit saat melihat Yi Jongquan dan dua baris anggota keluarga Yi lainnya yang ada di luar melalui kaca jendela. Dia kembali setelah 20 tahun, tapi Yi Jongquan malah membawa semua anggota keluarga Yi menjemputnya. Kondisi ini terasa ironis. Saat ini Yi Chen yang ada di dalam mobil tidak berniat turun. Tang Sihai sudah turun dan segera menunjuk ke pintu belakang, membukakan pintu dan berkata, "Tuan Muda Yi Chen, kita sudah tiba." Yi Chen mengangguk pelan. Dia masih tidak ingin buru-buru turun tapi berkata kepada Guguyi, "Nanan, aku sudah merepotkanmu mengantarku." Guguyi tersenyum manis. "Kak Yi Chen, untuk apa sungkan kepadaku?" Yi Chen mengangguk dan berkata, "Aku turun dulu, kamu tidak perlu datang menjemputku malam nanti. Aku akan meminta asisten Tang mengantarku pulang setelah acara selesai." "Baik, aku akan menunggumu di rumah," Gyukuyi buru-buru berkata. Yi Chen berkata, "Iya," lalu turun dari mobil Rolls Royce. Yi Peng sudah hampir meledak karena kesal. Dia menekan suaranya dan berkata kepada Yi Changkong yang ada di sampingnya, "Yi Chen sombong sekali. Kakek malah membawa kita semua keluar menjemputnya, tapi dia malah tidak cepat-cepat turun dan menunggu asisten Tang membukakan pintu. Berlebihan sekali." Yi Changkong memelototinya, "Jaga mulutmu, jangan cari masalah." Yi Chen hanya bisa menutup mulutnya. Yi Peng hanya bisa menutup mulutnya, meski merasa kesal tapi tidak berani memperlihatkannya terlalu jelas. Yi Chen turun dari mobil dan tidak segera menyapa anggota keluarga Yi, tapi berdiri di luar mobil dan melambaikan tangan kepada Gukuyi yang ada di dalam mobil. Dia baru berbalik setelah melihat mobilnya pergi. Banyak anggota keluarga Yi yang tidak puas dengan sikap Yi Chen, tapi Yi Jongquan tidak marah sama sekali, malah maju ke depan penuh semangat dan berkata, "Yi Chen, akhirnya kamu pulang setelah lama pergi. Tuhan benar-benar memberkati keluarga Yi. Akhirnya aku bisa mati dengan tenang karena melihatmu kembali." Yi Chen tahu kata-kata ini kurang bisa dipercaya, tapi dia tetap berkata dengan sopan, "Kakek,
Aku telah membuatmu khawatir selama ini. Yi Zhongquan berkata dengan sedih. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah kembali. Setelah itu dia segera menarik tangan Yi Chen dan berkata dengan antusias ambil sambil membelakangi anggota keluarga Yi lainnya. Mari Yi Chen, kamu sudah lama pergi sehingga banyak yang lupa dengan wajahmu. Kakek akan memperkenalkan. Saat ini Yi Chen menemukan Helena ada di antara mereka. Mata birunya terus melihatnya. Yi Chen beradu pandang dengan matanya yang penuh rasa terima kasih dan permohonan sehingga Yi Chen buru-buru menganggap tidak melihatnya. Dia segera berbalik dan melihat Yi Changkong, paman pertamanya. Karena Tuan Besar berencana memperkenalkan paman pertamanya dulu, meski Yi Chen dan Yi Changkong tidak bertemu selama 20 tahun, tapi perubahannya tidak banyak sehingga langsung bisa mengenalinya. Yi Zhongquan menunjuk Yi Changkong sambil berkata, Yi Chen, ini paman pertamamu, apakah kamu masih ingat? Ingat, Yi Chen mengangguk dan berkata demi kesopanan, halo paman, lama tidak bertemu. Meski Yi Changkong tidak senang Yi Chen, tapi dia tetap terlihat serius. Yi Chen, paman sangat senang karena kamu bisa kembali. Apakah kamu tahu kalau kami mengkhawatirkanmu selama bertahun-tahun ini? Yi Chen mengangguk dan berkata dengan sopan, terima kasih paman. Yi Changkong pura-pura tersenyum. Yi Chen, kamu berencana tinggal berapa lama di Yanjing? Aku akan meminta kakak Yipeng untuk membawamu keliling Yanjing. Pertanyaan ini juga ingin ditanyakan semua orang. Semua orang ingin tahu apa rencana Yi Chen. Dia datang untuk menghindari upacara sembah. Dia datang untuk menghadiri upacara sembahyang leluhur lalu kembali ke Jinling atau tidak kembali ke sana lagi. Terutama Yi Changkong yang tahu kalau Tuan Besar sudah tua sehingga akan segera menyerahkan kekuasaannya sehingga dia yang akan menjadi pemimpin keluarga kelak. Sedangkan Yi Peng pemimpin keluarga selanjutnya. Tapi Yi Chen tiba-tiba kembali. Jadi mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi perkembangan ke depannya. Jadi dia harus tahu rencana Yi Chen terlebih dahulu. Yi Chen paham maksud Yi Changkong sehingga tersenyum. Paman, kepulanganku kali ini untuk mengakui leluhur. Jadi aku akan menjadi anggota keluarga Yi setelah itu. Sehingga tidak masalah akan tinggal beberapa lama. Jadi jawabannya seharusnya tinggal selama yang diinginkan. Kemudian dia tersenyum lagi. Meski kedepannya aku jarang tinggal di sini, aku akan meminta kakek menyiapkan kamar untukku karena aku pasti akan sering pulang ke sini. Yi Changkong sangat kesal setelah mendengarnya. Dia mengerti maksud Yi Chen. Mulai saat ini dia tidak peduli tinggal di kediaman keluarga Yi atau tidak, tapi sudah kembali secara resmi. Yi Changkong mengutuk dalam hati. Bocah ini menyebalkan. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa di depan Tuan Besar. Jadi dia hanya bisa tertawa. Baik, yang penting kamu sudah kembali. Tuan Muda memperkenalkan paman ketiganya, Yi Changyun. Paman keempat Yi Changjun dan bibinya Yi Changmin serta bibi kecil Yi Changxiu. Ekspresi Yi Changmin terlihat sangat ramah saat diperkenalkan dan dia berkata dengan penuh semangat, Yi Chen, bibi telah menunggumu selama bertahun-tahun dan akhirnya kamu kembali. Orang tuamu pasti akan merasa senang. Dia pura-pura berkata dengan suara serak tapi tidak ada air matanya. Yi Chen sudah terbiasa melihat trik Yi Changmin. Bagaimanapun juga dia merupakan putri pertama keluarga Yi yang kaya. Dengan kata lain merupakan putri yang sudah tua. Putri tua ini sombong sepanjang hayatnya dan tidak perlu tunduk kepada siapapun selama ini. Jadi aktingnya tidak terlalu bagus. Jadi masih bisa dimengerti. Karena putri tua tidak ada waktu untuk memahami gaya akting di hari biasa. Yi Chen bisa melihat kalau dia sudah berusaha berakting, hanya saja air matanya tidak jatuh. Oleh sebab itu Yi Chen berkata, terima kasih bibi. Namun Yi Changxiu, mata bibi bungsunya yang terdiam dari tadi terlihat memerah. Saat Tuan Besar memperkenalkannya, air matanya sudah berlinang dan menangis sambil memegang tangan Yi Chen sambil berkata, Yi Chen, jangan pergi lagi. Setelah kembali, Yi Chen
teringat dengan masa kecilnya saat melihat bibi kecil yang usianya sekitar 40-an, usia bibi belasan tahun lebih tua darinya. Waktu itu dia sangat dekat dengannya karena bibi akan bermain bersamanya setiap kali pulang sekolah. Bibi sangat dekat dengan ayah Yi Chen karena hubungan mereka yang paling akrab. Waktu itu ayah Yi Chen sangat sayang kepada adik kecilnya ini, bahkan menganggapnya seperti putrinya sendiri dan akan memberikan apa saja yang dia inginkan. Jadi meskipun usia kakak adik ini terpaut jauh, tapi hubungan mereka sangat dekat. Dalam ingatan Yi Chen, kepribadian bibi sangat ceria, tidak seperti Yi Changmin yang licik. Waktu itu Yi Changmin dekat dengan Yi Changkong, sengaja menjaga jarak dengan Yi Changying karena Yi Changmin merasa karena Yi Changkong pasti akan menjadi pewaris keluarga Yi kelak. Jadi dia sudah menunjukkan sikapnya sejak awal. Sementara Yi Changxiu tidak pernah punya pemikiran rumit seperti ini. Saat Yi Chen pergi bersama orang tuanya, bibi kecil sedang bersekolah di luar negeri. Ingatan Yi Chen padanya masih pada saat dia lulus SMA dan semua orang mengantarnya ke luar negeri. Bibi masih seorang wanita muda saat itu, tapi sudah berumur sekarang. Yi Chen sedih saat melihat bibinya menangis, lalu berkata dengan hormat, "Bibi, Anda jangan khawatir. Kepulanganku kali ini untuk mengakui leluhur. Meskipun meninggalkan Yanjing untuk sementara waktu, aku tetap tidak akan memutuskan hubungan dengan keluarga Yi." Maksud Yi Chen terlihat sangat jelas. Dia pasti akan kembali ke Jinling lagi, tapi setelah resmi menjadi anggota keluarga Yi. Kata-kata ini membuat Yi Zhongquan dan Yi Chengxiu terasa sangat senang, tapi orang lainnya tidak. Dengan kembalinya Yi Chen berarti bertambah seorang lagi yang memperebutkan warisan kelak. Tuan Besar memperkenalkan satu persatu tertua keluarga Yi dan sisanya adalah generasi seumuran Yi Chen. Usianya yang paling tua adalah Yi Peng, kemudian Yi Hao, serta beberapa sepupu yang masih muda. Selain Yi Peng dan Yi Hao, sisanya anak muda yang telah hidup kaya sejak kecil, tidak tahu merasakan apa-apa. Semuanya hanya mengucapkan beberapa kata sopan saja. Setelah Yi Chen berkenalan dengan semua orang, Yi Zhongquan melihat jam dan berkata senang. Kembalinya Yi Chen adalah hal yang menggembirakan. Mari kita masuk. Sebentar lagi kerabat jauh akan datang. Semua orang masuk ke villa karena Tuan Besar memberikan perintah. Helena terus berada di sisi Yi Peng. Dia ingin mencari kesempatan untuk berbicara berduaan dengan Yi Chen, tapi menahan dirinya karena melihat kondisi saat ini tidak mendukung. Saat ini di aula utama villa keluarga Yi. Di tengah aula yang besar telah ditetapkan beberapa kursi mahoni yang melingkar seperti bentuk kipas. Bagian tengah adalah tempat Tuan Besar, lalu masing-masing ada 10 kursi di kedua sisi Tuan Besar. Semua itu adalah kursi untuk keluarga inti. Di sekitar kursi-kursi ini ada ratusan kursi lipat sederhana yang tertata rapi, dan semua itu untuk tempat duduk kerabat jauh. Yi Zhongquan membawa Yi Chen ke depan kursi utama dan menunjuk kursi di sebelah kanannya. Yi Chen, kursi di sebelah kananku adalah tempat ayahmu sewaktu masih hidup. Dia telah tiada dan kamu sudah kembali, jadi kursi ini akan menjadi tempatmu. Yi Zhongquan langsung meminta Yi Chen duduk di sebelah kanannya sehingga semua orang terkejut. Karena berdasarkan peraturan, saat kerabat jauh datang nanti, Tuan Besar akan duduk di kursi utama, putra pertama di sebelah kiri, putra kedua di sebelah kanan, putranya duduk terlebih dahulu, baru di giliran cucu laki-laki. Setelah itu baru anak perempuan serta cucu perempuan. Selain itu, putra dan putri anak perempuan tidak berhak datang ke acara seperti ini. Jadi suami serta anak-anak Yi Changmin dan Yi Changxiu tidak datang. Karena Yi Changying yang merupakan putra kedua telah meninggal, berdasarkan peraturan, posisi Yi Changying akan ditempati putra ketiga Yi Changyun. Pada acara upacara sembahyang leluhur besar 12 tahun yang lalu, Yi Changyun duduk di posisi Yi Changying. Tapi Yi Zhongquan tidak memberikan kesempatan ini kepadanya kali ini. Yi Changkong merasa Tuan Besar terlalu berlebihan sehingga berkata, "Ayah,
Yi Chen baru kembali. Aku bisa mengerti kalau kamu sayang kepadanya, tapi peraturan tidak bisa sembarangan diubah. Chang Ying tidak ada. Jadi posisinya seharusnya diberikan kepada Chang Yun. Lebih baik Yi Chen duduk bersama Yi Peng. Chang Yun merasa lebih nyaman. Dia merasa kesal karena melihat Yi Chen mengambil tempatnya, tapi tidak berani melawan Tuan Besar. Untung ada kakak yang mewakilinya berbicara. Yi Zhongguan berkata kepada Yi Changkong, peraturan dibuat manusia, aku pemimpin keluarga. Yi, maka aku yang akan menetapkannya. Kemudian dia melihat Yi Chen. Yi Chen, kamu duduk di sini. Tentu Yi Chen tidak keberatan. Saat ini dia bukan hanya akan duduk di sebelah Tuan Besar, tapi akan menggantikan Tuan Besar tidak lama lagi dan duduk di posisi utama. Jadi tidak masalah kalau menyinggung paman pertama dan paman ketiga hari ini. Suatu hari nanti dia akan menyinggung semua anggota keluarga Yi. Namun semua ini bukan masalah baginya karena pepatah mengatakan orang yang duduk di posisi penting harus menanggung tugas yang berat. Untuk mendukung keluarga Yi, dia harus menyinggung semua anggota keluarga Yi, kemudian membereskan mereka satu persatu. Dia harus membuat mereka membungkuk, berlutut dan menyerah. Hanya seperti ini dirinya baru bisa duduk di posisi pemimpin keluarga dengan mantap. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Baik, aku akan duduk di sini." Setelah itu langsung duduk di sana. Semua orang tidak menyangka kalau Yi Chen bisa begitu tenang dan santai seakan kursi itu miliknya. Wajah Yi Chang Yun yang kursinya diambil terlihat kesal. Dia awalnya berpikir Yi Chen akan bersikap merendah karena pertama kali datang. Yi Chen seharusnya menolak meski Tuan Besar memintanya duduk di sana dan mengembalikan tempat duduk padanya. Tapi tidak ada yang menyangka kalau bocah ini duduk begitu saja. Hal ini membuat Yi Chang Yun mengutuk dalam hati. Brengsek, Yi Chen tidak tahu aturan sama sekali. Dia bahkan tidak tahu mengalah dan merebut posisiku begitu kembali. Yi Chang Kong juga merasa kesal. Dia awalnya berpikir Yi Chen akan menjaga sikapnya di depan Tuan Besar dan begitu banyak tetua, tapi malah mengabaikan mereka semua. Yi Changkong mengumpat dalam hati. Yi Chen merebut posisi Chang Yun dan terlihat mempermalukannya, tapi sebenarnya mengancam Yi Peng. Bagaimanapun juga Yi Chen seorang cucu, tidak peduli dalam hal senioritas dan urutan. Dia seharusnya berada di belakang kedua adikku. Selain itu posisinya harus di belakang anakku. Tapi sekarang Tuan Besar langsung membuatnya melangkahi Yi Peng, melewati adik ketiga dan adik keempat lalu langsung duduk di sebelah Tuan Besar. Tuan Besar tidak adil dan ini adalah sinyal bahaya besar. Jika dia melewati Yi Peng, bukankah keluarga Yi akan jatuh di tangannya kelak? Yi Peng juga sangat marah. Tidak perlu di keluarga manapun, anak dan cucu pertama menduduki posisi penting. Jadi Yi Peng merasa semua adik-adiknya akan berada di bawah kekuasaannya kelak, sehingga lebih rendah beberapa tingkat darinya. Jangankan mereka, paman dan bibinya juga seperti itu. Setelah Tuan Besar pergi, kekuasaan akan diwariskan kepada ayahnya sehingga paman dan bibinya akan berkembang ke arah kerabat jauh. Saat itu bukankah mereka tidak berani menyinggungnya? Tapi Tuan Besar menempatkan Yi Chen di posisi yang begitu tinggi sehingga membuatnya merasa terancam. Anggota keluarga lainnya juga tidak puas dengan sikap Tuan Besar, tapi tidak ada yang berani berbicara dan hanya bisa menahannya. Setelah semuanya duduk, Tang Sihai membawa buku undangan tamu dan memberikan kepada Tuan Besar serta berkata dengan hormat, "Tuan, untuk upacara sembahyang leluhur kali ini, keluarga Yi mengundang semua kerabat jauh dari seluruh penjuru dunia. Total berjumlah 791 anggota. Daftar tamu ada di sini." Baik, Yi Zhongguan mengangguk dengan puas dan berkata, "Ada begitu banyak kerabat jauh yang datang membuktikan mereka masih belum lupa diri." Tang Sihai memberikan buku lainnya dan berkata, "Tuan, total ada 136 perwakilan kerabat lainnya yang akan datang hari ini. Semuanya pemimpin keluarga serta anak dan cucu pertama keluarga. Daftarnya ada di sini. Urutannya ada di dalam buku ini." Yi Zhongguan mengambil dan melihatnya, lalu berkata,
Orang yang datang kali ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Tang Sihai mengangguk. Benar, ada banyak anak muda yang usianya sekitar 16 sampai 25 tahun. Mereka masih kecil saat upacara sebelumnya. Yi Zhongquan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, keluarga Yi sangat banyak dan sudah menyebar di seluruh dunia. Buat silsilah saat upacara besok, sehingga para leluhur pasti akan senang melihatnya. Tang Sihai buru-buru berkata, benar. Kemudian Tang Sihai bertanya, Tuan, masih ada 3 menit sebelum setengah 10 dan lebih dari 100 orang sudah menunggu di luar. Apakah mereka sudah bisa masuk? Yi Zhongquan mengangguk dan berkata, baik, mulai saja. Lalu dia berpaling dan berkata, Yi Chen, orang pertama yang akan datang adalah keluarga kakak kedua. Apakah kamu masih ingat dengan mereka? Yi Chen menggelengkan kepala. Tidak ingat. Yi Zhongquan tersenyum. Kamu seharusnya pernah melihatnya beberapa kali sewaktu masih kecil, tapi kamu sudah lama pergi dan keluarga kakek kedua berada di Kanada sehingga jarang pulang. Setelah itu Yi Zhongquan berkata lagi, di antara semua kerabat, keluarga kakek kedua yang paling dekat dengan kita karena dia adalah adik kandungku. Orang lainnya sangat iri saat melihat tuan besar mengobrol asik bersama Yi Chen. Semua orang segera mendengar suara Tang Sihai berteriak kencang dari arah pintu. Putra dari keturunan keluarga Yi, Yi Zhongzhou, dengan putra tertuanya, Yi Changming, bersama cucu tertua, Yi Peng. Kemudian seorang pria tua masuk bersama seorang pria paruh baya serta seorang anak muda sambil tersenyum. Pria tua ini adalah Yi Zhongzhou, adik Yi Zhongquan. Yi Zhongzhou membawa putra serta cucu pertamanya berjalan ke depan Yi Zhongquan dan berkata penuh semangat, "Kakak, lama tidak bertemu." Yi Zhongquan mengangguk dan berkata, "Kamu sudah tidak pulang sekitar 3 tahun bukan? Kamu bahkan tidak datang mengunjungi kakakmu ini." Yi Zhongzhou merasa bersalah. "Kakak, tubuhku semakin lemah dan sakit parah beberapa tahun yang lalu. Lambungku dipotong hampir setengahnya dan kakak juga tahu dengan ini. Dokter berpesan supaya aku tidak boleh terlalu lelah, jadi aku tidak keluar di hari biasa." Setelah itu Yi Zhongzhou menghela napas. Anak-anak awalnya tidak membiarkanku datang pada upacara besar kali ini, tapi bagaimana aku bisa tidak datang? Mungkin ini kali terakhirnya aku menghadiri upacara ini. Yi Zhongquan buru-buru berkata, jangan sembarangan berbicara. Jaga diri baik-baik dan datang menghadiri upacara 12 tahun yang akan datang. Yi Zhongzhou menghela napas dan melambaikan tangan. Kakak, aku tahu kondisi tubuh sendiri dan sudah puas kalau bisa bertahan selama 3 hingga 5 tahun lagi. Mana berani mengharapkan hidup selama 12 tahun. Yi Zhongzhou berkata lagi, aku baru menyelesaikan pekerjaan anak-anak beberapa hari yang lalu. Aku ingin dibawa kembali ke Tiongkok setelah meninggal dan dimakamkan di pemakaman keluarga Yi. Tapi pada awalnya anak-anak menentang karena merasa terlalu jauh untuk datang menyembayangiku. Yi Zhongquan berkata, sudah cukup adik kedua, jangan mengatakan hal ini lagi. Tinggal beberapa hari lagi lebih lama di sini. Kita berdua bisa berkumpul nanti. Baik, Yi Zhongzhou mengangguk kemudian berkata kepada putra dan cucunya, Yi Changming, Yi Pan, cepat beri salam kepada pemimpin keluarga Yi. Yi Changming buru-buru berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, saya memberi salam kepada paman pertama. Yi Pan, putranya juga ikut berlutut dan berkata dengan hormat. Yi Pan memberi salam kepada kakek. Yi Zhongquan menyuruh keduanya bangun sambil tertawa. Sini, adik kedua Yi Changming dan Yi Pan. Sini, aku perkenalkan kepada kalian. Yi Changkong saat ini mulai berdiri. Berdasarkan peraturan di acara resmi ini, meskipun kenal, tapi harus melakukan perkenalan. Dia putra pertamanya, jadi akan dikenalkan terlebih dahulu. Bokongnya baru diangkat sedikit. Tapi Yi Zhongquan menarik Yi Chen yang ada di sampingnya. Ini Yi Chen, putra Yi Changying.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.